Berikut cara menghilangkan iklan di HP Oppo ya. Nah, jadi ada dua. Yang pertama yaitu iklan notifikasi atau pemberitahuan penawaran produk yang masuk ke notifikasi HP Oppo kalian. Kemudian ada iklan virus, yaitu iklan yang tiba-tiba muncul berupa video dan lainnya ya. Padahal kita nggak membuka apapun, misalnya seperti ini, nggak mengakses apapun ya, tiba-tiba muncul video ya. Nah, itu adalah iklan virus. Nah, jadi yang pertama kita masuk dulu untuk cara menghilangkan iklan notifikasi. Biasanya itu cukup mengganggu ya, karena masuknya setiap hari biasanya banyak sekali. Nah, misalnya dari browser ya, nah internet seperti ini. Nah, kita klik dan tahan, lalu klik info aplikasi. Lalu ini kelola notifikasinya, apabila masih aktif seperti ini, kalian matikan ya. Nanti tidak akan bisa lagi mengirimkan notifikasi ya. Nah, jadi seperti itu, tinggal dimatikan aja. Kemudian kalian cari aplikasi lainnya, kalian bisa lihat apabila masuk di sini ya. Nah, kalian lihat dari aplikasi apa. Misalnya dari Google Chrome, kalian tinggal klik dan tahan, lalu pilih info aplikasi, kemudian pilih kelola notifikasi, lalu di sini, nah aktif seperti ini kalian blokir, kalian matikan aja ya. Nah, jadi kalian bisa gunakan cara ini di aplikasi-aplikasi yang kalian rasa sering mengirimkan notifikasi yang mengganggu ya. Kemudian aplikasi virus itu biasanya datang dari aplikasi yang kalian install di luar Play Store ataupun Oppo Store ya. Nah, jadi aplikasi-aplikasi yang ilegal atau tidak resmi ya, itu biasanya ada virusnya dan risikonya adalah bisa menginstal aplikasi lainnya yang mengirimkan iklan di HP Oppo kita. Nah, jadi untuk mengatasinya kalian masuk ke pengaturan, kemudian kalian pilih di bagian aplikasi, lalu pilih manajemen aplikasi. Nah, jadi di sini kalian silahkan cari aplikasi yang terindikasi virus ya, atau adalah aplikasi virus. Jadi kalian harus menghapus aplikasi tersebut agar tidak bisa mengirimkan iklan lagi ya. Nah, jadi biasanya ciri-ciri aplikasinya dia putih aja di sini, dia nggak ada nama, kemudian bisa diklik. Nah, bisa diklik dia akan muncul seperti ini. Nanti ada opsi di sini hapus ataupun uninstall ataupun bongkar ya. Nah, untuk aplikasi sistem dia nggak ada opsi uninstall, hapus, bongkar, nggak ada, hanya nonaktifkan dan paksa berhenti. Jadi untuk aplikasi sistem teman-teman jangan dihapus ya, aplikasi sistem bawaan HP-nya jangan dihapus. Nah, ini misalnya banyak sekali ya. Nah, ini kan nonaktif dan paksa berhenti aja. Ini adalah aplikasi sistem, jangan dihapus atau jangan diganggu ya. Nah, jadi kalian harus cari aplikasinya, aplikasi yang merupakan aplikasi virus ya. Nah, ciri-cirinya yaitu tadi nggak ada logonya, kemudian nggak ada nama, kemudian dia bisa diklik biasanya di bagian pertama ya, ataupun di bagian akhir. Kemudian seandainya nggak muncul, nggak ada seperti ini, dia aplikasi virusnya terkadang dia ada logonya juga ya, ada logo, kemudian ada nama. Nah, jadi kalian harus menemukan aplikasinya. Nah, jadi kalau sudah ketemu, nanti kalian klik pada aplikasinya. Saya contohkan misalnya ini ya. Kita anggap ini aplikasi virus. Nah, ini ada opsi uninstall ya. Kalian tinggal klik uninstall lalu klik OK. Jadi kalian hapus atau uninstall aplikasinya. Jadi teman-teman silahkan cari aplikasinya. Kalian bisa gulir ke bawah. Nah, apabila ada logo-logo yang seperti ini, kalian bisa klik untuk melihat apakah ada opsi uninstall. Jika ada, silahkan uninstall. Ini kalau ini nggak bisa ya. Ini kan aplikasi sistem. Jadi untuk aplikasi sistem jangan diganggu ya. Dibiarkan aja. Kemudian agar kalian bisa lebih mudah mencari aplikasinya, kalian bisa keluar juga dari aplikasi ini, pengaturan aplikasi. Kemudian kalian lihat di bagian penggunaan data ya teman-teman ya, koneksi dan berbagi. Kemudian kalian lihat di bagian bukan di bagian ini ya, tetapi di bagian jaringan seluler. Nah, ini di bagian penggunaan data. Nah, jika kalian menggunakan data seluler, kalian bisa lihat aplikasi apa yang banyak menggunakan data seluler ya. Kemudian di bagian baterai ya teman-teman ya, biasanya aplikasi virus itu banyak memakan baterai. Jadi kalian lihat di bagian detail penggunaan baterai. Nah, kalian lihat di sini apakah ada aplikasi-aplikasi yang mencurigakan. Jika ada, kalian langsung cari namanya, kalian simpan namanya, ketahui. Lalu kalian masuk ke bagian yang tadi, yaitu di bagian aplikasi. Nah, lalu kalian cari ya di bagian manajemen aplikasi ini. Kalau udah ketemu langsung di uninstall atau dihapus. Oke, itu saja ya teman-teman, silahkan kalian cari. Kemudian saran saya yang terakhir untuk tidak menginstal aplikasi-aplikasi yang tidak resmi karena sangat berbahaya, ada virusnya yang mana akan mengirimkan iklan-iklan ya. Sekian saja, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.